Assalamualaikum, kembali lagi di channel kami Rosmer. Kali ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tata nama alkanol sebagai salah satu turunan alkana, maka kali ini kita akan belajar turunan alkana yang berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang alkanal, atau nama pasarannya adalah, nama ngetrennya adalah aldehid. Baik, bahwa belajar tata nama alkanal pun akan sama dengan konsep sebelumnya, bahwa kita harus sudah hafal deret homolog alkana, karena ini menjadi dasar untuk mengetahui atau memberikan tata nama pada senyawa alkanal. Untuk senyawa alkanal atau aldehid, alkanal nama bekennya atau terkenalnya adalah aldehid, ya. Rumus umum dari senyawa alkanal adalah CnH2nO. Alkanal mempunyai gugus fungsi COH. Ini adalah gugus fungsi alkanal. Ini adalah fungsinya, ada gugus fungsi aldehida, ya. Nanti untuk penamaan ciri khas dari alkanal, untuk memberi nama pada senyawa alkanal, maka nanti akhiran ana pada senyawa alkana seperti ini, kemudian ini, akhiran ana pada alkana akan diganti menjadi anal, atau akhiran a diganti dengan l, ya. Misalkan kita punya etana, maka menjadi ya etanal. Kita punya propana menjadi propanal. Kita punya pentana maka menjadi pentanal. Kita punya oktana maka menjadi ya oktanal, dan seterusnya. Itu konsep dasar penamaan pada senyawa alkanal. Untuk mempermudah cara kita belajar tentang tata nama alkanal secara IUPAC, kita menggunakan secara IUPAC seperti sebelum-sebelumnya, ya. Maka kita langsung ke contoh. Misalkan kita contohkan contoh yang pertama, ada senyawa hidrokarbon seperti ini. Kita lihat, ya. Oke, di sini ada CH3, di sini ada CH3, di sini ada CH saja, sini ada CH2. Misalkan ada senyawa alkanal seperti ini, maka untuk memberi nama senyawa tersebut, maka langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan rantai utama, ya. Rantai utama pada senyawa alkanal adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COH atau mengandung gugus aldehid. Maka sudah bisa dipastikan adalah rantai utamanya yang lurus, kita ambil yang lurus. Seret, karena ada gugus, ya, ini gugusnya. Baik, setelah kita bisa menentukan rantai utama, maka akan ketahuan ini adalah bertindak sebagai cabang. Masih ingat cabangnya kalau CH3 namanya ya metil. Setelah kita bisa menentukan rantai utama dan diketahui cabangnya, maka langkah yang berikutnya kita memberikan penomoran pada rantai karbon tersebut. Penomoran pada senyawa alkanal dimulai yang paling dekat dengan gugus aldehid, artinya dimulai dari ujung aldehid. Saya ulangi, penomoran dimulai dari C yang mengandung gugus aldehid, ya, artinya dimulai dari sini karena ini yang mengandung gugus aldehid, maka penomorannya ini nomor 1, sini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bedanya tata nama alkanal dengan alkanol, alkana, dan alkuna maupun alkena, pada tata nama alkanal atau aldehid, ya, gugus fungsi aldehid itu selalu di ujung. Tata nama alkanal, gugus aldehida atau gugus alkanal ini itu selalu berada di ujung. Gugus COH selalu berada di ujung. Artinya apa? Karena selalu di ujung, maka
selalu menjadi nomor 1. Artinya nanti nomor 1-nya tidak usah disebutkan seperti pada alkanol, alkena maupun alguna ya. Tidak perlu disebutkan. Kenapa? Gugus fungsi aldehida selalu nomor 1, selalu di ujung. Oke. Langkah berikutnya setelah kita berikan penomoran, langsung kita berikan nama. Kita sebutkan cabangnya dulu. Ya, namanya jadi 2-tripmetil. Ya, 2-metil apa? Atom karbonnya ada 4. Butana, maka menjadi 2-metil butanal. Nah, di sini kita tidak menyebutkan 1 butanal. Kenapa? Karena gugus fungsi aldehid selalu di ujung, artinya pasti nomor 1. Jadi tidak usah disebutkan 1 butanal. Jadi cukup 2-metil butanal. Baik, kita beranjak ke contoh yang berikutnya. Mudah-mudahan jadi lebih memperdalam lagi. Misalkan ada yang seperti ini. Ya, sini ada gugus OH-nya. Di sini ada CH3. Di sini ada CH3. Nah, di sini ada CH2. Sini CH2. Sini CH. Sini CH. Untuk contoh yang berikut, nah, kita tentukan rantai utama lagi. Ya, ini adalah rantai utama, adalah rantai terpanjang. Kita pilih yang lurus. Seret. Ini adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus aldehid. Maka ini akan bertindak sebagai cabang, ini juga bertindak sebagai cabang. Penomoran dimulai dari ujung aldehid. Maka dari kanan. Ini 1, sini 2, sini 3, sini 4 dan 5. Maka nama dari senyawa tersebut menjadi ingat di sini alkilnya cabangnya ada 2 ya. Kita sebutkan 2,3. Karena lebih dari 1 ditambahi di metil 5 pentanal. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil pentanal. Baik, dengan 2 contoh ini kita sudah mendapat gambaran tata nama pada senyawa alkanal. Mudah-mudahan sudah membuat kita semakin paham. Baik, kita berikan ke contoh yang berikutnya. Mudah-mudahan jadi lebih paham lagi dengan variasi yang berbeda. Misalkan ada yang seperti ini. Ini atom karbonnya kita buat lebih panjang lagi ya. Kita buat misalkan seperti ini. Ini gugus COH seperti ini. Kemudian di sini ada C2H5. Di sini ada CH3. Kemudian di sini ada CH3. Misalkan seperti ini. Maka di sini menjadi CH3, sini CH saja, sini CH saja, sini CH2, sini CH, sini CH2. Untuk contoh yang berikut ini, langkah utama kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang. Kita pilih yang lurus, rantai terpanjang ya. Ya, ini rantai terpanjang. Ya, ini adalah gugus aldehid. Setelah ketahui rantai utama, dan kita juga akan tahu bahwa di sini ada 3 cabang dengan 2 jenis yang berbeda. Ini adalah etil karena C2H5, ini adalah metil. Ya, ini juga metil. Artinya nanti penyebutannya etil dulu baru metil. Langkah berikutnya kita langsung berikan penomoran pada senyawa hidrokan tersebut dimulai dari ujung aldehid yang mengandung gugus COH. Maka dari kanan. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Untuk penamaannya kita mulai dari cabang, kita sebutkan etil dulu baru metil. Harus alfabet, etil dulu baru metil. Maka kita sebutkan 5 etil, kemudian
3,6 dimetil. Ya, dimetil apa? 7 heptana, maka menjadi ya heptanal. Jadi namanya adalah 5-etil 3,6 dimetil heptanal. Jadi dari 3 contoh variasi soal ini mudah-mudahan kita jadi semakin mengerti dan paham bahwa tata nama alkanal agak berbeda dengan alkanol. Karena ya perbedaannya adalah bahwa pada tata nama alkanal ya gugus COH selalu di ujung, selalu menjadi nomor 1. Makanya tidak perlu disebutkan gugusnya terikat pada C nomor berapa, karena pasti menjadi ujung, jadi nomor 1. Oke. Yang berikutnya kita akan tahu dari mana rumus CnH2n ini diperoleh. CnH2nO, rumus umum dari senyawa alkanal atau aldehid adalah CnH2nO. Dari mana rumus ini diperoleh? Langsung kami berikan contoh 1 untuk menemukan rumus tersebut ya. Misalkan adalah etanal. Etanal berarti C-nya ada 2. Etanal. Di sini ada CH3. Misalkan ada seperti ini etanal. Langkah berikutnya, Cn, N-nya adalah banyaknya C, H2N, N-nya adalah banyaknya H. Kita masukkan di sini ada C, H, dan O. Nah, atom C pada etanal, senyawa etanal kita jumlahkan. Atomnya ada 1, 2, maka ada C2. Hidrogennya kita jumlahkan, ada 3 tambah 1, berarti 4. Oksigennya ada 1. Jadi seperti ini ya. Nah, ini hanya seperti ini. C2 ketemu rumus umum, rumus molekulnya C2H4O. Dari sini ini bisa disederhanakan menjadi ya CnH2nO. Maka ketemu rumus umum dari alkana adalah CnH2nO. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk Anda dan semakin membuat Anda terasa mudah belajar kimia karbon, tata nama alkana. Terima kasih. Assalamualaikum.